Jadi banyak yang menganggap bahwa tinggal di rumah mertua itu horor karena nggak bebas, privasinya terganggu, terus juga nggak bisa mesra-mesraan. Tinggal di rumah mertua itu kalau istrinya kerja itu jadi sebuah keberuntungan. Kita harus punya batasan waktu untuk kemudian bisa mandiri, bisa terpisah, bisa membangun rumah tangga berdua sama pasangan kita. Berdua ya? Sip, berdua. Berdua aja kan? Berdua aja dong. Ya, dua ya. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di Pilaf Talk. Senang banget kita episode ke 3. Semoga kita konsisten. Amin, konsisten, amin. Itu PR banget buat kita guys. Iya sih, gitu ya. Ini udah dalam kondisi muka bantal. Leher udah bau kantor P. Tapi Masya Allah, anak-anak udah aman. Ya, dan kita tetap semangat untuk hadir menemani Bapak Ibu SKID semuanya. Sip, oke, kita minggu malam kita kali ini bahas apa? Apa ya? Kita akan bahas Pondok Mertua Indah. Kok horor sih? Oke, ini kayaknya. Kenapa ya? Kok tinggal di rumah mertua itu jadi horor? Kenapa ya? Ayo, kenapa? Mungkin ini kali ya, satu, privasi. Oke. Kan gimana gitu ya, ada hal-hal yang kan sebagai laki-laki mau begitu, mau begini. Iya. Ada suara-suara yang gitu kan, biar bikin bebas gak enak gitu, kalau biar tinggal di rumah bebas. mertua, benar. Terus. Yang kedua mungkin, apa lagi ya, Bu Min punya jawaban mungkin? Kalau tadi privasi nggak bebas, privasi gitu ya. Kalau ini lebih nggak bebas, nggak nyaman gitu ya. Oke. Sebagai perempuan nih rata-rata kalau tinggal di rumah mertua itu jadi gimana ya? Mau tidur bangun agak kesiangan nggak enak. Terus mau misalnya nih kita sukanya makan jengkol misal, tapi mertua kita nggak suka. Karena kamar mandi bau Gitu kan. Akhirnya jadi kita nggak makan itu gitu kan. Atau misalnya sekarang ya kan banyak paket datang ke rumah. Kalau di rumah mertua gitu kan bisa Terus, jadi Gojek. iya kan. Kalau sekarang misalnya ya tinggal di rumah sendiri, tinggal pesen apa aja gampang. Jajan terus Gitu. Oke, berarti itu ya. Jadi kayak kesannya horor gitu ya. Padahal mah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Kali. Oke. Ya, gitulah pokoknya. Jadi banyak yang menganggap bahwa tinggal di rumah mertua itu horor karena nggak bebas, privasinya terganggu, terus juga nggak bisa mesra-mesraan Jadi gitu ya, kaku gitu ya, Cin. kagok. Iya, coba bayangin kalau misalnya kita kan biasa di luar unyel-unyelan gitu kan, kalau ada orang tuh nggak enak. Iya. Tapi gini, ada nggak sih hal yang positif gitu ya? Mungkin bukan keuntungan ya, kalau keuntungan terlalu materi banget gitu ya. Hal positifnya ada nggak sih? Gitu? Ada, Maksudnya jelas ada. biar kemudian kita sepakat bahwa ya kita bisa mengalihkan gitu dari sisi yang negatif ke hal-hal positif. Apa tuh? Kalau menurut Bu Min ya, tinggal di rumah mertua itu kalau istrinya kerja itu jadi sebuah keberuntungan. Karena kita pernah ngalamin ganti-ganti ART gitu ya, sampai kemudian aku memilih untuk resign ya karena nggak ada orang yang bisa dipercaya untuk jagain anak. Tapi kalau kita misalnya nih orang tua tinggal di rumah atau kita tinggal di rumah orang tua kita, istri bekerja, itu sebuah keberuntungan yang sangat. Dengan catatan mertua atau orang tua kita itu hanya sebagai ngeliatin itu, tukang controlling kalau mandor gitulah. Bukan
maaf ya, bukan juga kemudian itu dijadikan hal yang oke, kita ngurusin, kita kerja tapi anak-anak kita diurus sama orang tua. Ya nggak gitu juga. Tapi kita tetap ada ART, kita tetap ada neni, tapi orang tua ngeliatin gitu. Oke, jadi memang konteksnya orang tua bukan sebagai pengasuh gitu ya. Benar ya? Tapi kan jadinya kalau ada orang tua kita tenang ya. Jadi ninggalin anak tuh lebih enak gitu. Minimal standarnya tuh dekat dengan kita. Benar, benar. Nah, terus selain itu, apalagi? keuntungan finansial misalnya nih yang lagi nabung untuk beli rumah, bisa gitu ngehemat kan. gitu ya. Bisa hemat. Dapurnya tadi 2, jadi bisa 1. Bener, tapi asal tahu diri ketika tinggal di rumah mertua atau tinggal di rumah orang tua, ya mbo gitu loh. Meskipun sedikit, tapi kita ikut terlibat dalam pengeluaran rumah tangga. Misalnya ikut bayar listrik, ikut beli minyak gitu kan. Atau misalnya juga, apa sih namanya, ikut bayar iuran ya. Kalau sekarang kan ada iuran RT gitu kan. Terus juga terlibat di lingkungan. Lebih bagus lagi kalau pagi-pagi sarapan udah beres gitu ya. Meskipun bukan kamu yang masak gitu. GoFood ya. Mama nanya kan, ini dari mana gitu. Oh, aku dong yang masak. Lewat GoFood. Ngeselin. Kayaknya tuh Pamin tuh suka curhat gitu ya. Jadi berharap istrinya setiap pagi kayak begitu gitu ya. Padahal ya Allah. Oke. Oke. Artinya ketika misalkan memang kita terpaksa gitu ya, harus tinggal di rumah mertua gitu ya. Ya tinggal tarik tuh hal-hal positifnya, bahwa itu sebuah proses yang memang harus kita jalani. Benar nggak? Betul. Dan itu juga jadi jalan gitu ya, jadi jalan ke surga. Kalau menurut aku ya, ada jalan birrul walidain, kita berbakti sama orang tua. Tapi bukan jadi kesempatan gitu ya, mentang-mentang tinggal sama orang tua, terus kemudian kita tetap jadi, ya kalau anak ya, sampai pun kita tua tetap akan jadi anak gitu. Aku lebih senang tinggal di rumah mama gitu ya, karena ada yang masakin gitu kan, terus juga santai gitu ya, emang benar-benar tuh emang benar-benar kalau tinggal di rumah orang tua kita nih gitu ya, ya tetap jadi still jadi anak. Tapi kalau misalnya tinggal di rumah sendiri nggak ada orang tua gitu ya, pagi-pagi tetap harus bangun gitu kan, karena memang aku mamanya gitu, nggak ada mama di rumah itu gitu kan. Gitu. Tapi beda nggak sih kalau kemudian, kan itu kita yang tinggal di rumah mertua gitu ya. Kalau kemudian mertua yang tinggal di rumah kita, malah itu lebih menguntungkan. Pertama, rule-nya pakai rule kita. Ya kan, aturannya pakai aturan kita. Kita jadi, cuman memang syaratnya kita tetap harus deket dan komunikasi ya, ngobrol gitu. Karena kalau misalnya nggak ngobrol, itu lebih bahaya, Bi. Ada misalnya nih orang tua sama anak tinggal barengan, tapi nggak ada komunikasi. Itu tuh kayak bom waktu. Gitu. Yang ada saling curiga gitu ya, saling mendam gitu, nggak cair. Betul, nggak cair. Jadi kalaupun misalnya orang tua mau tinggal di rumah kita, atau kita yang mau tinggal di rumah orang tua, komunikasi itu harus lebih cair gitu. Kalau Pamin sendiri nih, ada kesempatan untuk tinggal di rumah mertua. Tetot, skip. Gimana ya jawabannya agak. Kalau bilang mau, ya begitu. Kalau bilang nggak mau, dikira begini. Dia apa maksudnya gitu ya? Apa maksudnya? Tapi memang kalau kita sendiri juga belum pernah ya, khususnya aku belum pernah tinggal di rumah mertua. Dan kalau Pamin kan emang biasa ya, aku lebih senang tinggal di rumahku karena kita kan satu kota gitu kan, satu desa, tepatnya satu kampung gitu kan. Jadi apa sih, memilih tinggal di rumahku karena aku lebih nyaman gitu, lebih enak gitu. Karena tetap jadi anak, still jadi anak. Tapi kalau misalnya tinggal di rumah mertua ya harus cuci piring. Harus. Tapi kalau misalnya pagi-pagi misalnya adalah ini challenge. Challenge berhadiah laptop. Mau nggak kamu tinggal di rumah mamaku? Enggak. Seminggu aja. Mama aja yang tinggal di rumah sini. Mama aja yang suruh ke Depok gitu ya. Mama sama papa suruh ke Depok, nggak masalah, kan juga pernah kan tinggal berhari-hari. Ini jadi keributan nanti selesai podcast. Tinggal berhari-hari di rumah ini nggak masalah. Tapi kalau aku 7 hari doang loh. enggak. Mundur 5 hari.
Kayaknya sehari juga belum pernah ya. 12 tahun Anda tidak pernah tinggal menginap di rumah. Ya sampai nanti netizen terus ngebully Bumin karena belum pernah tinggal di mertua. Enggak. Yang penting maksudnya mau tinggal bareng sama mertua, sama orang tua gitu. Ya. Yang beda itu satu aja sih. Apa? Cara memberikan kebaikan. Benar nggak? Ya, betul. Maksudnya gimana pun mau kita tinggal bersama atau enggak gitu, kewajiban kita ada birrul walidain, memberikan kebaikan untuk orang tua gitu. Hanya caranya aja yang beda gitu. Iya. Kalau misalnya di antara teman-teman nih, Bapak Ibu SKID memilih untuk tinggal sama orang tua, itu jalan terbaik ya. Bisa dekat sama orang tua, terus juga bisa berbakti sama orang tua dengan cara yang lebih dekat. Tapi kalau misalnya ada yang memilih untuk tidak tinggal sama orang tua, tapi tetap birrul walidain gitu ya, dengan sering-sering telepon, terus juga kalau ada rezeki juga berbagi, jangan sampai lost gitu kontak kan. gitu ya. Iya, itu top banget. Karena orang tua itu balik lagi ya, kalau sudah sepuh pasti lebih sensitif, kangen sama anaknya, pinginnya telepon. Ya kebayang ya kita sekarang anak-anak masih kecil gitu kan, semua menumpahkan harapan pada anak gitu. Tapi ketika ketika sudah dewasa gitu ya, anak hanya care pada keluarga kecilnya gitu, nggak peduli sama orang tua, kan juga jadi sedih gitu. Ya pasti ada kepingan yang hilang gitu ya. Betul. Dari kecil segala macam diurus dan sebagainya. Ketika kemudian sudah besar ya, ada hal yang kenangan-kenangan ya indah, kenangan sedih dan sebagainya yang hilang, itu yang dirindukan sebenarnya. Kita perlu menyalurkan itu. Betul, meskipun kita juga memilih untuk tidak tinggal sama orang tua, tapi mama sama papa biasa telepon kita dan curhat gitu, dan kita mendengarkan semua yang beliau ceritakan gitu kan. Ya mudah-mudahan itu jadi salah satu kebaikannya. Nah, kalau buat teman-teman SKID sekarang, Bapak Ibu SKID yang masih tinggal sama keluarga besar ya, sama orang tua, penting banget untuk membuat target untuk tinggal mandiri gitu ya, mau sampai ngontrak, kapan gitu ya? mau beli rumah sendiri kalau memang uangnya sudah ada gitu. Kenapa harus ada target untuk segera move dari rumah orang tua? Karena beda rasanya kalau tinggal berdua sama suami, misalnya sama anak-anak gitu ya, sama keluarga kecil kita, dibanding ketika kita masih numpang di rumah orang tua. Ini beda, ini dua cerita ya, beda cerita lain. Kita biasa tinggal di rumah orang tua, terus kemudian kita memilih untuk mandiri. Beda ceritanya ketika kita sudah mandiri, orang tua tinggal di rumah kita. Itu beda lain ya. Tapi ketika cerita yang pertama itu ya, kasus yang pertama, bahwa biasa kita tinggal di rumah orang tua, terus juga kita perlu punya target untuk segera keluar dalam artian untuk segera mandiri. Karena bagaimanapun kalau kita udah mandiri kan beda ceritanya, beda pola pikir, beda cara pandang. Ada ruang-ruang kebebasan. Maksudnya kebebasan ini bukan pada hal-hal gimmick-gimmick aja ya, tapi ya tadi kebebasan untuk mengatur misi keluarga mau kemana. Ibaratnya misalkan kita naik kapal, ya mungkin kita mau melipir dulu ke pulau A. Tujuan kita adalah pulau Z gitu, kita mau ke A dulu lah gitu ya. Terus termasuk juga ke anak gitu ya, supaya kemudian role model anak itu adalah ya sudah, sebagai laki-laki adalah bapaknya, sebagai perempuan ibunya. Ya, karena ini terakhir ya, dalam satu rumah itu nggak bisa ada dua ratu atau dua raja gitu, tetap harus ada satu ratu ya satu raja gitu. Kalaupun misalnya terpaksa banget gitu ya, orang tua yang tinggal di rumah kita ya dijadikan jalan ibadah buat kita gitu, dan perlu ngobrol, cerita karena itu menjalin kedekatan. Kalau misalnya tinggal di rumah orang tua tapi nggak sapa, mendingan udah deh ngontrak aja, atau misalnya orang tuanya memang tinggal di rumahnya gitu ya. Jadi kita lebih baik menjaga diri untuk tidak nambah dosa daripada kemudian bersama tapi jadi banyak dosa gitu. Terakhir dari yang terakhir, intinya pilihan apapun yang sekarang Bapak Ibu lakukan, disikapi sebagai jalan terbaik untuk saat ini dijalani gitu ya. Tentu tadi
kita harus punya batasan waktu untuk kemudian bisa mandiri, bisa terpisah, bisa membangun rumah tangga berdua sama pasangan kita. Berdua ya? Sip, berdua. Berdua aja kan? Berdua aja Iya, dong. dua ya. Berdua. Bukan gitu. Oke, udah. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.